Market sepertinya masih menunggu sampai ada kabar terbaru atau update terbaru terkait petunjuk dari para bank sentral untuk masalah kebijakan ekonomi mereka. Tapi salah satu yang akan kita tempuh nanti malam ataupun bahkan hari ini secara keseluruhan, semua fokusnya hanya kepada Fed Speaker ataupun bahkan ECB Speaker dan bahkan Menteri Keuangan Janet Yellen dari Amerika yang akan memberikan pernyataannya. So, tidak ada data ekonomi yang menurut saya akan signifikan mengganggu. Jadi, semuanya kemungkinan akan sangat bergantung kepada pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, masalahnya adalah, apakah ini berarti mengubah sentimen market? Kelihatannya juga tidak. Dan kita lihat saja, ini ulasannya. Ya, ada Bank of America yang memperingatkan bahwa kemungkinan pasar bisa kecewa terhadap keputusan Fed nantinya. Ya, hal ini dikarenakan sampai saat ini market memperkirakan ada pemangkasan sampai ke 50 basis point yang kemungkinan akan terjadi di tahun 2024. Ya, katakanlah mungkin tidak 3 kali tapi melainkan 2 kali. Yang ini berarti 2 kali 25 basis point. Nah, cuman masalahnya Bank of America mengatakan harus memperingatkan pada market bahwa kemungkinan market bisa saja kecewa terhadap ekspektasi yang terlampau tinggi. Pasalnya, menurut Bank of America, mereka melihat tidak ada peluang untuk melakukan pemangkasan tersebut dalam waktu dekat. Ya, seperti yang kemarin juga kita sudah sampaikan dan juga ya penekanan daripada Powell ataupun beberapa bank sentral lain yang mengatakan bahwa mereka belum tentu akan memangkas dalam waktu dekat, artinya tidak ada pemangkasan di bulan Juni ataupun mungkin di bulan Juli. Melainkan yang sampai saat ini market pricing kurang lebih hampir 70 ataupun bahkan 60% itu tertuju kepada bulan September. Dan itu juga yang persis kemarin di hari Jumat ataupun di live streaming hari Senin kita sempat menyampaikan kemungkinan terbesarnya adalah tergantung dari dot plot yang ditunjukkan di bulan Juni. Dan kemarin saya sempat mengatakan bahwa Juni akan tetap stay, tidak ada perubahan suku bunga, tapi yang diperhatikan adalah dot plotnya. Nah, kurang lebih sebetulnya ini bukan suatu hal yang baru, tapi apa yang disampaikan Bank of America ini kita perlu sedikit melihat dari apa yang diutarakan secara gamblang terkait dengan beberapa alasannya. Oke, beberapa alasan yang ditunjukkan oleh Bank of America pertama adalah inflasi kuartal pertama yang dianggapnya terlalu tinggi. Ya, katakanlah dengan penurunan kemarin di bulan April 3,4%, ya memang ini mau tidak mau diakui sebagai level yang masih terlampau tinggi. Karena yang kita perlukan atau Fed butuhkan adalah mendekati 2% atau tepat di 2%. Ya, setidaknya bertahap. Ya, bertahap itu artinya diharapkan dalam 1 atau 2 bulan ke depan menunjukkan gejala untuk turun di bawah 3,0%. Nah, sayangnya kemarin rilisnya 3,4. Walaupun kalau kita kategorikan atau dibandingkan dengan previousnya atau bulan sebelumnya, itu sudah jelas turun dari 3,5%. Jadi ada tanda-tanda pendinginan. Kurang lebih itu yang juga disampaikan oleh Powell. Dan yang kedua adalah terkait dengan rilis satu kali data belum cukup meyakinkan. Tapi kalau dilihat dari disetahunkan data terakhir yang konsisten dengan target Fed, kelihatan ini juga masih terlampau tinggi. Jadi itu alasan yang kedua yang sebetulnya masih menjelaskan alasan pertama tadi. Nah, ini juga yang kemarin kita sempat sampaikan bahwa Fed juga sudah mengutarakan beberapa kali bahwa mereka tidak hanya melihat dari satu poin data, melainkan dari beberapa data. Artinya, dalam 1 atau 2 bulan ke depan sebelum FOMC bulan Juni, kita akan melihat beberapa data lainnya. Misalkan inflasi PCE yang akan dirilis di akhir bulan minggu depan, ya, dan itu adalah tanggal 31 Mei. Kemudian di bulan Juni kita akan lihat lagi non-farm payroll. Dan sayangnya saya belum dapatkan agenda kapan data CPI akan dirilis untuk bulan Juni. Karena kelihatannya kalau misalkan tidak salah tanggal, maka kemungkinan inflasi tersebut baru akan dirilis sehari setelah pengumuman dot plot ataupun keputusan suku bunga dari Fed di bulan Juni. Nah, FOMC Juni itu akan dirilis di tanggal 11 dan 12 Juni. Jadi saya perkirakan mungkin inflasi CPI baru kita akan dapatkan di tanggal 12 atau tanggal 13-nya. Nah, satu sisi, kalau misalkan dilihat lagi kembali kepada Bank of America, dia mengatakan bahwa ekonomi yang masih solid, pasar tenaga kerja yang masih terlalu ketat, itu juga yang diakui oleh Fed. Jadi sebetulnya beberapa alasan dikemukakan oleh Bank of America ini tidak ada hal yang baru. Tapi ya, warning tetap warning. Nah, tapi yang harus digarisbawahi sini adalah terkait dengan pemilu Amerika yang kemudian akan dilakukan di bulan November. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh beberapa bank sentral terkait dengan hal tersebut. Fed menegaskan bahwa mereka tetap independen dan untuk menunjukkan independensi mereka akan menunjukkan bahwa di bulan tersebut bisa saja mereka menaikkan atau hold, tapi semuanya itu bukan karena politik, melainkan karena data ekonomi. Jadi kita tinggal tunggu saja.
Kalau data ekonominya ternyata relatif lebih lemah, terutama terkait dengan inflasi, kemudian katakanlah dengan pasar tenaga kerja yang mulai longgar, ya mungkin saja kalau itu bertepatan dengan Pilpres, harusnya mereka tetap konsisten dengan melakukan pemangkasan, seperti yang dijanjikan mereka. Tapi kalau ternyata mereka menjaga image sebagai, ya katakanlah mungkin figur politik yang digaungkan ataupun sedang masa kampanye, mungkin itu yang akan mengganggu. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh Bank of America dan juga lainnya. Ya kita tinggal tunggu saja. Ada beberapa hal yang mungkin akan tertuju dengan sangat baik ataupun strike, yaitu tidak mengaitkan dengan politik. Oke, ini adalah beberapa pernyataan dari beberapa federal speaker tadi malam. Dari Bostic, lalu kemudian dari Daly, kemudian juga dari Mester, dan juga terakhir adalah dari Jefferson. Saya tidak melihat ada suatu hal yang baru, entah dengan Anda, tapi yang jelas dari kesimpulan semuanya, saya mengaitkan terkait dengan wait and see, kemudian tidak ada kemungkinan untuk pemangkasan yang lebih cepat, kecuali dengan kondisi inflasi atau proses disinflasi yang berlanjut, dan rata-rata juga sangat membutuhkan data yang lebih banyak. Jadi memang mau tidak mau kita harus menunggu at least beberapa data masukan lainnya terkait dengan data inflasi ataupun pasar tenaga kerja. So, tidak ada hal yang baru. Itulah sebabnya kenapa saya cukup yakin bahwa selama sentimennya tidak berubah, maka kemungkinan polanya pun tidak akan berubah. Dan sampai detik ini saya rasa kalaupun ada pernyataan dari pejabat Fed, semuanya nyaris bisa dikatakan mungkin dalam kategori yang kurang dovish. Yang kita butuhkan adalah sangat dovish, tapi dia kurang dovish. Itulah sebabnya kenapa emas terkoreksi, dan lagi-lagi bukan karena faktor geopolitik. Itu sudah terbantahkan karena memang tidak ada kabar tersebut yang menunjukkan bahwa itu adalah geopolitik. Nah, kemudian yang terkait dengan pemangkasan. Loretta Mester, salah satu pejabat Fed, mengatakan sebelumnya dia memproyeksikan ada 3 kali pemangkasan untuk tahun 2024. Tapi sekarang atau yang terbaru, Mester mengatakan kayaknya 3 pemangkasan itu terlalu banyak. Bahkan dia mengatakan proyeksi tersebut kayaknya sudah usang dan harusnya tidak berlaku lagi efektif. Jadi yang terbaru menurut dia, kita melihat dengan risiko inflasi yang meningkat di kuartal pertama, kemudian juga ada kemudian posisi ekonomi real yang mungkin bisa dibilang sedikit lebih kuat daripada yang diperkirakan. Jadi mau tidak mau, update terbarunya menurut dia mungkin kurang dari 3. Nah, kita tidak tahu apakah kurang dari 3 itu berarti 2 atau 1 kali. Yang jelas seperti yang kemarin saya sampaikan, market sampai saat ini setidaknya mendapatkan euforia, dikatakan euforia mungkin lebih kepada setidaknya Fed melakukan pemangkasan minimal 1 kali di tahun 2024. Jadi itu yang akan kita lihat dalam pertemuan bulan Juni mendatang. Dot plot akan menjadi garis besarnya apakah akan ada proyeksi pemangkasan atau tidak. Nah, kalau misalkan meleset, katakanlah di bulan Juni tidak ada proyeksi dot plotnya yang terbaru mengatakan hal tersebut, katakanlah tidak berubah, tetap 3 kali pemangkasan, maka kemungkinan itu yang akan ditangkap oleh market sebagai sinyal, ya mungkin Fed masih tetap bisa agresif. Tapi kalau ternyata diperbarui hanya 2 kali atau bahkan hanya 1 kali, nah itu yang mungkin akan perlu kita rubah mindset ataupun mungkin sentimen marketnya. Nah, sampai kapan? Sampai ke pertemuan September mendatang, atau at least di bulan Juli dan bulan Agustus, kalau memang ternyata data yang memungkinkan adalah inflasi ataupun pasar tenaga kerjanya relatif longgar. Oke, PBOC kelihatannya agak sedikit jeda ya untuk mengerem apa yang akan dilakukannya untuk kemudian hari ataupun target program berikutnya. Ya, disadari atau tidak, PBOC sampai saat ini cenderung meluncurkan paket-paket stimulus yang berkenaan dengan tingkat kredit ataupun ya suku bunga kredit. Dan itu adalah memicu terkait dengan pertumbuhan di sektor properti karena memang itulah yang terjadi atau menjadi masalah sejak COVID-19 menyeruak. Nah, posisi ini tentunya tidak bagus menurut analis dari PBOC. Menurut mereka, kemungkinan mereka harus beralih kepada ya kebijakan yang kecenderungannya adalah untuk mengubah sentimen konsumen atau permintaan, dan tingkat permintaan itulah yang akan mendorong ataupun diharapkan bisa mendorong ekonomi. Nah, ini ditujukan dengan data retail sales yang ternyata relatif lebih lemah, teman-teman. 2,3% dari ekspektasinya 3,8%. Nah, mereka punya PR utama, mereka juga berjibaku dengan kondisi ekonomi saat ini dan berusaha untuk meyakinkan pasar, terutama kaitannya dengan kebijakan fiskal. Dan itulah pula yang ditekankan oleh PBOC kepada pemerintah China. Jadi artinya di sini, kalaupun misalkan terjadi stimulus berikutnya,
diharapkan stimulus itu tidak hanya mendompleng ataupun mengangkat sektor properti, melainkan pada tingkat permintaan konsumen yang lebih mendasar, sehingga aktivitas ekonominya bisa berjalan lebih normal. Nah, terkait dengan Hang Seng, tentunya Anda melihat penurunan hari ini, persis dengan apa yang kemarin di live streaming kita sempat sebutkan, bahwa kemungkinan potensinya akan ada koreksi ataupun profit taking mengingat kenaikan yang sangat fantastis dan bisa dibilang sangat-sangat tinggi ya dalam 1 atau 2 bulan terakhir. Kita cuma melihat terutama dalam 2 minggu terakhir tuh hanya katakanlah kenaikan tanpa ada penurunan yang signifikan. Jadi kalaupun hari ini dia turun, saya anggap itu adalah short term untuk lakukan sell dan profit taking untuk kemungkinan potensi meredam panasnya situasi yang tidak normal. Artinya, kalau ternyata pasar ekuitas terus-terusan mengalami kenaikan, yang dikhawatirkan adalah kenaikan tersebut akan suatu waktu akan turun sebagai potensi koreksi yang terlalu dalam. Jadi sampai saat ini saya masih memegang medium term masih tetap output yang bullish, apalagi dikaitkan dengan pertemuan di bulan Juli mendatang, kemudian juga program dari PBOC yang masih belum selesai terkait dengan stimulus ekonomi. Nah, Morgan Stanley sendiri mengupdate proyeksi untuk S&P 500. Anda bisa lihat di table ini dirilis oleh Market Watch yang mengatakan bahwa di bulan Maret yang lalu S&P 500 diprediksi hanya akan mencapai 4.500 oleh Morgan Stanley. Sampai saat ini mereka mengupdate kembali setelah melihat kenyataan bahwa S&P 500 sudah bergerak mendekati 5.300. Nah, jadinya mereka memperkirakan forecast untuk 12 bulan itu adalah di 5.400. Artinya di sini proyeksi untuk Morgan Stanley melihat kemungkinan akhir tahun 2024 itu akan ditutup di kisaran 5.400. Sementara yang lain seperti Goldman Sachs ataupun bahkan Citi ataupun JP Morgan kelihatannya belum mengubahnya dan kita belum tahu apakah mereka akan mengupdate lebih lanjut karena harga jelas seperti Citi ataupun JP Morgan yang memperkirakan 5.100, 5.200 kelihatannya mereka harus mengupdate karena posisinya sudah ada di 5.300. Nah, atau mungkin bisa saja perkiraan ini adalah puncaknya, kemudian nanti di akhir bulan ataupun di akhir tahun lebih tepatnya, mendekati akhir tahun dia akan terkoreksi atau profit taking sampai level yang mereka perkirakan. Kita tinggal tunggu saja apakah ada update terbaru terkait dengan proyeksi mereka apa tidak. Satu sisi agenda untuk hari ini, tadi yang seperti yang saya sampaikan, tidak ada data ekonomi yang terlalu penting, jadi semua akan terkait dengan pidato. Janet Yellen, saya rasa ini tidak akan berhubungan dengan inflasi ataupun kebijakan, karena ini tugasnya dia lebih kepada, saya melihatnya posisinya dia sedang mencoba meyakinkan Uni Eropa ataupun negara-negara lain untuk bersama-sama memberikan punishment yang lebih ketat untuk Rusia. Dan hal ini dikaitkan dengan pengumpulan dana untuk membantu Ukraina. Saya agak mungkin pesimis apakah ini akan menggerakkan market apa tidak. Tapi kalaupun ini urusannya kepada geopolitik, saya rasa itu akan menjadi percikan ataupun sedikit perubahan sentimen, tapi tidak mengubah secara keseluruhannya. Artinya geopolitik tetap dikesampingkan sebagai alternatif terakhir, jadi mungkin tidak akan terlalu berimbas. Kecuali kalau kita bicara tentang perang dagang yang kemungkinan jilid kedua atau bahkan jilid ketiga antara Amerika dengan China. Oke, kemudian yang kedua adalah Christine Lagarde. Inilah yang kemungkinan akan mengunci kesepakatan dari antara para pejabat ECB yang memandang bahwa mereka bisa saja melakukan pemangkasan di bulan Juni. So, yang kita butuhkan dari seorang Christine Lagarde adalah pernyataan yang relatif lebih dovish lagi. Kalau itu yang terjadi, maka euro akan saya pikir sangat wajar kalau misalkan mengalami penurunan kembali. Sementara Gubernur BOE Andrew Bailey baru akan rilis nanti malam di pertengahan malam atau dini hari di jam 00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saya akan memperhatikan pernyataan dia apakah dia confirm lebih kepada arah dovish atau masih tetap confirm dilematis. Dilematis di sini artinya dia tidak punya pegangan, tapi semuanya akan mengacu kepada data inflasi yang akan dirilis di hari Rabu. Jadi ini juga sangat berkaitan untuk data besok yang akan dirilis dari Inggris. Perkiraannya cukup ekstrim, penurunan dari 3,2 menjadi 2,1%. Bagi saya itu adalah suatu hal yang akan mengejutkan. Kalau itu terjadi, berarti pound sterling berpotensi akan turun lebih dalam. Nah, sementara dari Federal Speaker, kita akan lihat dari Williams, Waller, kemudian ada Bostic, lalu kemudian ada Barr, tapi 3 orang ini yang menurut saya akan lebih menggerakkan ataupun mengubah warna dari pergerakan market. Tapi terutama Waller, kemarin dia tidak mengatakan apapun tentang kebijakan moneter. Jadi hati-hati untuk hari ini, siapa tahu dia mengatakan sesuatu terkait dengan kebijakan moneter. Sementara Bostic, karena 2 hari terakhir dia selalu memberikan pernyataan, saya rasa yang kali ini seharusnya sih tidak terlalu berpengaruh. Tapi who knows ada perubahan atau penambahan. Dan John Williams adalah
anggota Fed yang bisa dibilang dia memiliki hak voting yang permanen. Jadi apapun disampaikan dia, setidaknya itu yang menjadi acuan untuk kebijakan, karena dia juga masuk salah satu anggota FOMC yang memberikan votingnya. Jadi kita lihat apakah dia hawkish atau beralih kepada dovish, atau justru beralih kembali ke arah tengah-tengah atau neutral. Jadi ini yang akan kita coba kombinasikan dengan pergerakan nanti malam. Tapi sementara itu, FOMC minutes, ya saya rasa mungkin baru akan ketahuan besok, tapi lagi-lagi seperti yang saya bilang, itu hanya rangkuman, jadi fokus utamanya nggak akan terlalu mengubah sentimen apapun. So, inilah jamnya. Ya, di jam 15.00 ada Yellen dengan Lagarde, walaupun itu di kondisi yang terpisah. Kemudian di sore ataupun malam hari ada kemudian Waller, Williams, dan Bostic. Ya, jadi tolong perhatikan pernyataan-pernyataan mereka. Sementara itu untuk kondisi outlook teknikal, kita akan bahas di video terpisah.